seterusnya. Merdeka! Merdeka! Jangan pernah takut. Kita luruskan sejarah kita. Hari ini dan seterusnya. Merdeka! Merdeka! Siapa sebenarnya D.N. Aidit? Bagi sejarah Indonesia, ia adalah salah satu sosok paling kontroversial yang pernah ada. Lahir di Belitung dengan nama Ahmad Aidit, pemuda ini punya otak encer. Ia berhasil mengubah partai yang terpuruk menjadi organisasi raksasa dengan jutaan pengikut. Di luar politik, ia dikenal sangat sederhana. Tak ada kemewahan. Gaya bicaranya lantang dan sangat pintar mengambil hati rakyat kecil, mulai dari petani hingga buruh di desa-desa. Di puncak kejayaannya, Aidit adalah orang kepercayaan Presiden Soekarno. Ia membawa pengaruh Indonesia hingga ke panggung dunia dan disegani pemimpin internasional. Nasibnya berubah dari podium megah, ia berakhir dalam pelarian dan dieksekusi secara rahasia di sebuah sumur tua di Solo. D.N. Aidit menjadi bukti betapa cepat roda politik berputar. Sosoknya tetap menjadi pelajaran sejarah yang terus diperdebatkan hingga hari ini. Ketika Soeharto bicara soal Bung Karno dan PKI, ia ungkap alasan mengejutkan, kenapa Soekarno menolak membubarkan partai itu. Tahun 1965, tekanan datang dari berbagai arah. Tentara, mahasiswa, bahkan sebagian rakyat mendesak Bung Karno segera membubarkan PKI. Tapi, Bung Karno tetap bergeming. Menurut Soeharto, Soekarno punya pandangan sendiri. Bung Karno melihat PKI sebagai salah satu pilar politiknya, bagian dari Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Baginya membubarkan PKI sama saja meruntuhkan keseimbangan kekuasaan yang ia bangun. Selain itu, Bung Karno percaya, jutaan rakyat kecil yang simpati ke PKI tetap butuh dilindungi, bukan dimusnahkan. Itulah sebabnya ia menolak tekanan dari militer, meski resikonya sangat besar. Soeharto pernah menyinggung, Bung Karno tak mau membubarkan PKI, karena ia takut kehilangan pegangan rakyat, dan justru memicu perang saudara. Pertanyaannya, apakah keputusan Bung Karno ini bijak, atau justru jadi titik awal kejatuhannya sendiri? Apakah Bung Karno benar-benar terlibat dalam GE30S PKI, atau semua hanya tuduhan untuk menjatuhkannya? Tahun 1965, Indonesia diguncang tragedi kelam, peristiwa G30S, 6 jenderal terbunuh, dan PKI dituduh sebagai dalang utama. Namun, bayangan tuduhan itu juga diarahkan pada Presiden Soekarno. Desas-desus menyebar. Bung Karno dianggap terlalu dekat dengan PKI. Ia sering tampil bersama D.N. Aidit, bahkan menolak keras untuk membubarkan partai komunis. Bagi lawan politiknya, ini bukti kuat adanya keterlibatan. Tapi di sisi lain, Bung Karno bersikeras. Ia hanya menjalankan strategi Nasakom, menyatukan nasionalis, agama, dan komunis demi menjaga keseimbangan politik. Meski begitu, setelah GE30S meletus, tekanan semakin kuat. Nama Bung Karno terus digiring sebagai pelindung PKI, meski bukti langsung keterlibatan tidak pernah benar-benar ditemukan. Inilah titik krusial. Sebagian sejarawan menyebut tuduhan itu hanyalah alat politik untuk melemahkan Bung Karno dan membuka jalan bagi Soeharto. Tapi sebagian lain yakin, kedekatan Bung Karno dengan PKI memang jadi akar kecurigaan yang tak terbantahkan. Ketika Soeharto berani melangkahi perintah langsung dari Soekarno, suasana mendadak berubah tegang. Akhir 1965, Indonesia dilanda gejolak politik pasca G30S. Soekarno masih presiden, tapi perlahan, Soeharto mulai menunjukkan taringnya lewat surat perintah 11 Maret. Soekarno sebenarnya sudah memerintahkan agar kondisi tetap terkendali, dan politik jangan dikuasai militer. Tapi Soeharto justru menggunakan perintah itu untuk melangkah lebih jauh membubarkan PKI, menangkap tokoh-tokoh dekat Soekarno, bahkan mempersempit ruang geraknya sebagai presiden. Ketegangan memuncak di istana. Bung Karno merasa dikhianati, sementara Soeharto semakin kuat dengan dukungan militer dan rakyat yang lelah dengan konflik. Saat itulah Soekarno dikabarkan marah besar. Perintahnya dilanggar, kuasanya direduksi, dan suasana rapat kabinet berubah panas. Banyak yang melihat inilah titik awal retaknya hubungan dua tokoh besar Indonesia. Apakah ini sekadar salah tafsir, atau memang cikal bakal kudeta halus yang mengakhiri era Soekarno? Sejarah menyisakan tanda tanya besar. Bung, kenapa Bung Karno tidak membubarkan PKI?
sanak duduk kadang, yen mati aku melu kelangan. Setelah terjadinya tragedi 30 September 1965 atau G30S, PKI dituduh sebagai dalang satu-satunya dalam peristiwa G30S. Akibatnya, demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh para mahasiswa dan menuntut agar PKI dibubarkan. Namun, walaupun tuntutan telah dilayangkan, Presiden Soekarno kala itu masih enggan untuk membubarkan PKI karena Presiden Soekarno memiliki gagasan Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis yang sudah ia cetuskan sebelum Indonesia merdeka. Presiden Soekarno menilai bahwa ketiga kekuatan ini dapat dipersatukan untuk menuju revolusi Indonesia. Jika Bung Karno membubarkan PKI, maka ia mengingkari sendiri dalil revolusi yang ada dalam gagasannya. Bung, di mana Soeharto saat menjelang G30S? Jadi, keberadaan Soeharto sebelum terjadinya operasi G30S sekitar pukul 11 malam 30 September 1965, Soeharto berada di rumah sakit RSPAD karena mengantarkan anaknya yang terkena siraman sup panas. Di sana, Soeharto ditemui oleh Kolonel Latif, salah satu pelaku G30S. Sebagaimana versi Kolonel Latif, ia datang menemui Soeharto dan melaporkan tentang gerakan yang akan dilakukan. Sementara versi Soeharto dalam autobiografinya sendiri, ia ditemui Latif di RSPAD dan justru mengancam akan membunuhnya. Namun, versi lain Soeharto dalam wawancaranya dengan Der Spiegel, ia mengatakan Kolonel Latif memang datang ke RSPAD, namun hanya terlihat dari kejauhan. Kedua versi Soeharto ini sangat kontradiktif. Jadi, versi mana yang kalian pilih? Bayangkan, 7 perwira tinggi diseret dalam satu malam penuh darah. Jenderal Ahmad Yani ditembak di ruang tamu rumahnya. Letjen R. Suprapto digeret brutal keluar rumah. Letjen S. Parman diculik tanpa sempat bersuara. Letjen M. Tinggi Haryono ditikam saat berusaha melawan. Maijen D. I. Panjaitan ditembak di hadapan keluarganya. Maijen Sutoyo Siswami Harjo dibantai dengan dingin. Kapten Pierre Tendean, korban muda, salah sasaran tragis. Tubuh mereka dilempar ke sumur tua lubang buaya. Namun yang terkubur bukan hanya jasad mereka, tapi juga misteri kelam siapa dalamnya. Bayangkan, satu malam di mana negara hampir runtuh. 1 Oktober tahun 1965, Jakarta diselimuti darah dan ketakutan. Para jenderal diculik, rumah mereka diserbu, dan tak satu pun tahu siapa yang masih hidup. Sementara rakyat panik, satu sosok muncul dari bayang-bayang, Mayor Jenderal Soeharto. Tenang tapi mematikan, dia ambil alih kendali pasukan dan pusat komando. Ia rebut Radio Republik Indonesia dan menyampaikan satu pesan, negara masih berdiri. Saat rakyat panik, Soeharto tetap tenang. Ia tahu, kepanikan adalah musuh pertama. Perintah berikutnya, bersihkan Halim dan lubang buaya, tidak ada kompromi. Dalam hitungan hari, pemberontakan runtuh, tapi pertanyaannya siapa sebenarnya yang menang? Dari tragedi itu, lahir kekuasaan baru, Orde Baru. Soeharto bukan hanya menumpas musuh, ia mengubah arah sejarah Indonesia selama